sepi-sepi sekali, belum Natal sudah malam kudus. Ya, Shalom Elohim. Ya, cobalah semangat sedikit. Semangat dalam hidup ini itu penting. Saya biar sudah 61 tahun, semangatnya tidak pudar. Ya, kemarin kita sudah dengarkan Ibu Mary menyampaikan firman-Nya bagi kita tentang 1 Samuel ayat 1 sampai dengan ayat 28. Kita sudah dengar bahwa bagaimana Tuhan menolong Hana. Hal pertama yang dia lakukan adalah Hana menyerahkan masalahnya, Hana menyerahkan persoalannya ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, dia ingat janji Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan kasih, dia kembalikan kepada dia. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Apa yang Tuhan kasih itu bukan milik kita. Kembali ke firman Tuhan bahwa itu adalah milik Allah. Dan kita tidak berkuasa, kita tidak punya kuasa sedikit pun atas apa yang Tuhan kasih. Tidak punya. Ya, sehingga kalau Tuhan mau ambil, silahkan saja Tuhan ambil. Tuhan bisa ambil kapan saja, Tuhan bisa kasih juga kapan saja. Dan kita enggak bisa berbuat apa-apa, karena semua kedaulatan ada dalam tangan Dia. Nah, saya beritahukan buat saudara ada rahasia doa yang harus kita pahami dengan baik. Rahasia doa yang harus kita pahami supaya kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita berdoa dan Tuhan menjawab, maka itulah jawaban Tuhan. Yang kedua, kalau kita berdoa dan terus berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab doa kita, itu juga jawaban Tuhan. Dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita tidak punya hati untuk bersungut-sungut, untuk menyalahkan sana, menyalahkan sini. Saudara yang kekasih, saya sudah berdoa buat anak saya. Saya berpuasa buat anak saya. Supaya bagaimana Tuhan sembuhkan dia dan dia hidup. Tetapi Tuhan tidak jawab. Itu juga jawaban Tuhan. Dan Tuhan bawa pergi. Jadi kita hanya bisa bersyukur. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Memangnya kita ini siapa? Kita hanya bisa tetap bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang punya kualitas mantap dari Tuhan, itu kita tidak dapatkan dengan gampang. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas mantap, kualitas bagus, yang kualitasnya tidak diragukan, itu harus melalui ujian pertama, dan yang kedua kita harus melalui doa yang terus menerus kita naikkan ke hadapan Tuhan. 2 poin ini yang harus terjadi dalam hidup kita, saudara yang kasih. Nah, itu sebabnya kita harus terus berdoa. Nah, di dalam pulang saya mempelajari kitab 1 Samuel ini dan saya temukan kenapa doanya Hana itu dijawab oleh Tuhan. Ada 4 poin di dalam yang menjadi aturan Tuhan sehingga Tuhan menjawab doanya Hana. Kita lihat dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Kita lihat yang pertama, kenapa Tuhan mendengarkan doanya Hana. Coba lihat di dalam 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ke-10. Yang poin pertama. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada
kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dalam masalah persoalan yang dihadapi oleh Hana, yang pertama dia mengambil sikap untuk berdoa. Doa. Kita sudah banyak tahu kekuatan daripada doa lewat lagu-lagu. Doa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, doa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan banyak lagi. Persoalannya kita mau berdoa. Itu. Kita tidak bisa berkata bahwa saya hancur, usaha saya rusak, usaha saya hancur, bisnis saya rusak, bisnis saya hancur. Karena masalah ini, karena masalah itu. Habis di dalam begini, habis di dalam begini, belum di luar. Itu bukan alasan. Persoalannya ialah, adakah kita berdoa? Saudara, Hana yang pertama dia lakukan adalah mengambil sikap berdoa. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, doa itu solusi. Kalau itu solusi, itu jalan keluar, kenapa orang tidak berdoa? Manusia hanya sibuk dalam persungutan, kenapa begini, kenapa begini. Kenapa enggak ambil sikap berdoa? Itu saja. Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat. Karena dia tahu kita enggak mampu menyelesaikan persoalan itu, solusinya ada di dia, di Tuhan. Makanya Tuhan bilang, mari kepada aku. Persoalannya kita mau datang enggak untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua kita lihat. Di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamat-amati mulut perempuan itu. Yang kedua adalah ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dia terus-menerus berdoa. Dia berdoa karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Itu sebabnya dia terus-menerus berdoa ke hadapan Tuhan. Dia enggak bosan. Dia enggak jenuh. Kalau persoalan kita mau dijawab oleh Tuhan, kita yang menentukan. Kalau kita berdoa 1 bulan 1 kali, ya lama juga jawabannya. Tapi kalau kita terus-menerus berdoa seperti yang dilakukan oleh Hana, maka Tuhan akan mempercepat proses pertolongan itu bagi kita. Terus-menerus berdoa. Yang ketiga, lihat dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Garis bawahi kata melainkan. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Kita mau bicara apa saja kalau kita dengan Tuhan, silakan. Kita duduk dan berdialog dengan Tuhan bisa. Taruh kursi 1 di depan, kita 1 kursi, kita duduk. Silahkan Tuhan kau duduk dan kita berdialog. Berbicara saja. Kelihatannya kursi kosong, tapi sebenarnya kursinya tidak kosong. Ada Tuhan di situ. Dan berbicara. Dia curhat kepada Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara. Jadi dia tidak menerima jawaban Tuhan itu dengan gampang. Dia berdoa, terus-menerus berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Yang keempat, coba lihat dalam ayatnya yang ke-16.
Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Kadangkala kita berdoa ingin cepat selesai. Hana tidak. Dia manfaatkan momen berbicara dengan Tuhan itu demikian lama. Dia curhat, dia menghabiskan waktunya berbicara dengan Tuhan. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berbicara demikian lama. Saya senang kalau saya berdoa di rumah. Pagi-pagi 1:30 saya sudah bangun. Sampai saat ini saya tidak tidur lagi. Saya duduk, saya baca firman Tuhan, saya belajar. Dan saya manfaatkan waktu itu untuk sungguh-sungguh saya mendalami Alkitab. Saudara yang kasih. Lalu kemudian saya menyembah Tuhan dan saya menaikkan syafaat saya selesai pas jam 5:10. Matikan lampu belajar, matikan kipas angin, saya keluar dan saya putar lagu besar-besar. Di luar masih gelap. Saudara, 1:30 saya bangun, jam 5:10 saya selesai. Saudara, Hana untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang punya nilai kualitas yang tinggi. Tidak didapatkan dengan gampang. Saudara, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia berbicara demikian lama dengan Tuhan. Sesudah itu Tuhan mengingat dia. Dalam ayatnya yang ke-19, bagian terakhir, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat. Izinkan Tuhan ingat kita. Kita ingat Tuhan itu gampang, tapi izinkan Tuhan ingat kita lewat hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Tuhan ingat, itulah sebabnya Hana mengandung dan dia melahirkan seorang anak yang is the best. Anak yang luar biasa, anak yang punya kualitas tinggi, bukan kaleng-kaleng. Dia yang mengurapi Raja Saul dan dia yang mengurapi Raja Daud. Perbedaan Saul dengan Daud itu ada. Raja Saul itu diurapi dengan minyak yang keluar dari buli-buli. Nah, buli-buli itu buatan tangan manusia. Minyak ada di dalam dan melalui buli-buli itulah Saul diurapi untuk diangkat jadi raja. Beda dengan Daud. Daud diurapi oleh nabi yang sama, yaitu Samuel. Tetapi Daud diurapi dengan minyak yang keluar dari tanduk domba. Bukan buatan manusia, itu buatan Allah. Itu perbedaannya yang pertama. Yang kedua, Saul diurapi hanya 1 kali. Tetapi Daud diurapi 3 kali. Pertama, urapan yang pertama, dia dipersiapkan menjadi raja. Urapan yang kedua, Samuel urapi dia menjadi raja Israel. Kemudian yang ketiga, diurapi menjadi raja atas Yehuda. Jadi Daud itu diurapi 3 kali oleh Samuel. Dan dia diurapi dengan minyak yang keluar dari tanduk domba. Nah, tanduk domba itu bukan buatan tangan manusia, tapi itu buatan Allah. Nah, Nabi Samuel ini bukan nabi kaleng-kaleng. Makanya suratnya banyak. Ada 1 Samuel, ada 2 Samuel. Ini nabi besar. Tidak main-main.
yang banyak menubuatkan tentang Israel, saudara yang kekasih. Dan semua itu terjadi sesuai dengan nubuatan Tuhan. Jadi saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang punya kualitas tinggi dari Tuhan, maka harus melalui ujian. Kedua, harus melalui doa yang terus-menerus kita naikkan. Sesudah Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka Samuel yang kecil itu dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Taruh di gereja, ya dia tidak ada anak lagi. Tapi jangan salah, kesetiaannya diperhitungkan Tuhan dan dia dapat bonus. Lihat 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Di sini ada bonus dari Tuhan untuk Hana. Ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah ini saudara yang kekasih. Jadi selain dia punya anak, dia dapat bonus. Ada bonus dari Tuhan. Itulah Tuhan. Tuhan itu solusi bagi kita. Tuhan itu adalah solusi bagi kita. Solusi itu bagian Tuhan. Bagian kita itu adalah berdoa kepada Tuhan. Itu bagian kita, saudara. Nah, saya mau kasih tahu sesuatu untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Jangankan anak Tuhan kasih, dengar baik. Jangankan anak Tuhan kasih, jangankan uang Tuhan kasih, jangankan harta kekayaan Tuhan kasih, jangankan emas perak Tuhan kasih, jangankan itu, nyawanya aja dia kasih untuk saudara dan saya, kita semua. Ya Pak ya. Semua yang dia beri itu hanya bersifat sementara. Jangankan hal-hal yang hanya bersifat sementara, bernilai sementara itu jangankan, mudah untuk Tuhan kasih. Nyawa saja dia kasih untuk kita. Nyawa. Nyawa. Kalau dia mati untuk orang benar ya enggak apa-apa. Ini mati untuk orang berdosa. Aduh. Nilai yang sangat tinggi Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu, Yesus itu bukan hanya Tuhan atas berkat. Tuhan itu bukan hanya Tuhan atas berkat-berkat yang dia berikan kepada kita. Tapi Tuhan juga, Yesus juga Tuhan atas masalah. Persoalan, pergumulan, beban yang kita hadapi, saudara yang dikasih. Dia juga Tuhan atas masalah. Dia Tuhan atas berkat, dia juga Tuhan atas masalah. Tuhan selalu ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tidak perlu takut. Kita enggak perlu khawatir. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon seseorang. Ada telepon masuk di HP saya, tapi saya enggak tahu. Kebanyakan yang masuk di HP saya itu nomornya masuk, namanya enggak ada. Jadi datanglah wanita seberang. Saya kaget, saya pikir yang datang orang Nasrani. Tahu-tahu yang datang ya lengkap dengan semuanya. Lalu masuk, ya konseling dengan saya. Saya tanya, kamu tahu saya dari mana? Dari seorang ibu memberitahukan saya tentang ibu dan memberikan saya nomor. Saya telepon langsung, saya datang. Dia kasih tahu ini dan itu dan ini, itu dan itu. Butuh waktu, lalu saya mulai ajar dia. Karena saya tahu dia lengkap, saya tidak pakai Alkitab. Nanti kita dipegang. Saya cuman kutip. Kan
Kan firman di sini. Tidak usah buka Alkitab juga bisa langsung. Saya bilang, ya Tuhan berbicara begini-begini. Dan dia berkata, saya dapat kekuatan yang luar biasa. Sungguh. Sekarang saya pulang dan saya pasti akan lakukan itu. Ya, jangan telepon saya kalau kau tidak lakukan dan tidak berhasil. Kalau kau sudah berhasil karena kau melakukan apa yang saya sampaikan, kau baru telepon saya. Oke, iya. Berapa hari yang lalu dia kirim saya salam Idul Fitri. Saudara, saya bilang ya lanjutkan hidup ini terus, hidup ini. Supaya kau tetap kuat di dalam Dia. Jadi memang kita harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat. Ya, orang yang dewasa rohani itu orang yang terlatih. Dewasa rohani kenapa? Karena dia sudah terlatih. Sehingga tidak mudah digoyahkan oleh masalah. Tidak mudah digoyahkan oleh persoalan apapun juga. Kalau masalah itu datang, kalau persoalan itu datang, berdoalah. Berdoalah. Mari lewat doa kita merubah masalah itu menjadi berkat bagi kita. Amin ya. Setuju. Ya. Kita berdoa. Ujian datang, masalah datang, persoalan datang, pergumulan datang, beban datang. Yang semuanya tidak mungkin bersahabat. Mari kita berdoa, kita merubah masalah itu menjadi berkat bagi hidup kita. Itu caranya. Itu doa. Nah, doa. Nah, itu sebabnya kita dihimbau untuk berdoa. Harganya mahal sih. Bu Mary bilang karena bernasar. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Harga termahal untuk berdoa itu. Harga termahal untuk berdoa itu adalah waktu. Waktu. Ya Pak Ruben, tuh waktu. Nah, ya 100 pintar. Waktu. Persoalannya ada waktu enggak untuk berdoa? Harganya mahal karena ada di masalah waktu. Ada waktu enggak untuk kita berdoa? Bisa enggak kita siapkan waktu itu untuk berdoa? Bisa enggak? Karena kita bisa berdoa kalau ada waktu. Bagaimana mungkin bisa berdoa kalau tidak ada waktu? Bagaimana mungkin bisa berdoa kalau kita enggak siapkan waktu? Jangan cari waktu, siapkan waktu. Saudara, enggak bisa. Orang enggak bisa berdoa. Masalah terbesar orang Kristen itu dua. Susah berdoa, susah baca Alkitab. Makanya banyak orang Kristen bukannya maju, bukannya maju tapi stagnasi. Ya, dia mengalami stagnasi. Dua hal ini, saudara yang kekasih, orang Kristen sulit lakukan dalam hidupnya. Berdoa dan baca firman. Wah, kalau pegang HP dari pagi sampai pagi bisa. Tapi punya waktu untuk berdoa, baca Alkitab, itu sulit, saudara. Padahal itu yang menentukan hidup kita. Itulah yang membuat kita dan membawa kita terhubung dengan Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Saudara, harus punya waktu. Saya pagi itu tidak bisa tidur. Aku tak biasa kalau tidak bangun berdoa. Aku tak biasa kalau tidak baca firman. Aku tak biasa kalau tidak memuji menyembah. Aku tak biasa kalau tidak ibadah. Aku tak biasa. Aku
itu tak biasa. Saya biar umur sudah tua begini, saya kalahkan kalian yang muda-muda, jujur saja. Ya Pak Gembala ya. Nah, saya kalahkan kalian, jujur saja. Pak Ruben ketawa. Jujur saja, biar kalian muda jauh di umur di bawah saya kalahkan kalian kalau soal bangun pagi. Karena saya selalu bangun jam 2, setengah 2, paling lambat jam 3 untuk cari. Penting gak orang yang saya cari itu? Oh penting, lebih penting dari hidup saya. Lebih penting. Harus punya waktu. Saudara, kumpul-kumpul dengan teman, cerita banyak, omong kosong, cerita sana, cerita sini, cerita sana. Lalu ceritanya tidak masuk-masuk di akal, tidak memuliakan Tuhan. Nah, ujung-ujungnya menimbulkan masalah. Jangan kumpul-kumpul di mana Tuhan tidak dimuliakan. Coba Mazmur 86. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 86. Ya, tampilkan ayatnya yang ke-8. Mazmur 86, tampilkan ayatnya yang ke-8. Salah. Ya 89, maaf saya salah. Tampilkan Mazmur 89. Lihat ayatnya yang ke-8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang yang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Amin. Allah disegani, kemudian sangat ditakuti. Allah disegani tentu dalam kalangan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, Allah sangat ditakuti melebihi apapun kalau kita ada di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ini saudara yang kekasih. Mari biasakan hidup kita untuk selalu ada di tengah-tengah orang dan kita menceritakan tentang firman. Saya ketemu dengan siapa saja, saya tidak pernah cerita lain, saya bicara soal firman. Saya sampai dia berargumentasi dengan saya masalah begini. Ya orang sebelah. Masalah begini. Dia patok saya begini, ibu pendeta harus begini, ibu begini, ibu begini, saya diam-diamnya. Saya kasih keluar jurus, skak, ster, mati. Selesai. Satu kali saya kasih keluar jurus, satu kali saja, skak, ster, the end. Langsung dia tunduk. Kalau pakai prinsipmu Pak, orang semua mati masuk neraka. Tapi kalau pakai metode saya, orang mati masuk surga. Iya ya. Oh baru tahu kamu ya. Iya ya. Pegang-pegang kepala sedikit. Aku bilang, ibu pendeta saya permisi dulu ya bu. Oh silakan Pak. Sudah kena skakster mati toh. Jadi ini saudara. Saya tidak takut berargumentasi dengan orang. Kalau itu kebenaran, mari supaya saya kasih tunjuk kau firman Tuhan. Saya kasih tahu, saya tidak sarjana teologi Pak Gembala. Saya bukan sarjana teologi, tapi saya mengajar di STTB, Sekolah Tinggi Teologi Betel. Bukan kaleng-kaleng. Saudara lihat. Modalnya belajar. Setelah
S1 selesai, saya mundur. Karena ada hal yang harus saya lakukan. Coba, bagaimana mungkin saya bisa membuat orang lulus jadi sarjana S1? Sedangkan saya bukan STH. Ini lucu, tapi itu fakta. Itu kenyataan. Jadi mari kita menyiapkan waktu. Baca firman. Pelajari itu firman. Dan berdoalah selalu. Doa itu memberikan kita solusi. Dan membawa kita bertemu dengan jawaban. Doa. Dia memberikan kita solusi dan membawa kita berjumpa, bertemu dengan jawaban. Doa itu menempatkan masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita yang begitu menakutkan ke tangan Tuhan. Doa menaruh masalah kita, persoalan kita, masalah dan ini dan itu ke dalam tangan Tuhan, saudara yang kekasih. Dan Tuhan akan selesaikan. Doa menimbulkan kepekaan rohani terhadap kita. Doa memberikan kita kepekaan rohani. Kalau orang gak senang sama kita itu kelihatan. Nggak usah cari tahu. Ya Pak ya. Karena ada kepekaan. Pak Ruben gak senang sama Bunda. Tahu, bisa tahu. Sepotong kata saja, sepotong sikap saja. Sepotong kata saja dan sepotong sikap saja kita sudah bisa baca. Orang ini tidak suka dengan kita. Karena kita punya kepekaan. Pekaan tinggi. Tidak perlu cari tahu. Kamu tak, kenapa sih dia gini sama gue? Tidak usah. Saya satu kali lihat saja begini saya sudah bisa baca. Kalau saya konseling orang, kalau orang datang di rumah, saya tidak bilang. Saya bilang, Pak, lihat mata saya sini. Lihat mata saya sini, saya lihat Bapak ya. Karena dari pandangan saya sudah bisa baca. Oh begini. Nah saya bisa tahu kalau dia bohong. Tahu. Sepertinya di luar garis ini Pak. Coba belajar bicara yang jujur ya. Ya. Nah, begini Pak. Akhirnya dia bilang, iya Bu pendeta tadi saya bohong. Ketahuan Pak. Satu kali lihat saja Pak. Lihat. Saya bisa Pak. Tingkat kepekaan sangat tinggi. Jadi kalau orang gak suka dengan kita, orang gak senang dengan kita, itu satu kali kata, sepotong kata saja, sepotong sikap saja kita sudah bisa baca. Karena ada kepekaan dalam diri kita. Saya bisa langsung tahu. Cuma saya diam, tidak mungkin saya nanya toh. Ya Pak ya. Tidak mungkin kita nanya. Oh kamu tahu, nggak mungkin saya nanya. Oliver kamu nggak senang ya sama Bunda? No. Nggak usah nanya. Sepotong sikap saja sudah bisa saya baca. Dan saya diam. Jadi doa itu menimbulkan kepekaan rohani dalam hidup saya. Saya konseling orang datang ke saya. Begitu saya tahu dia bohong, saya bilang, angkat kakimu pergi dari rumah saya. Sekarang. Sampai kau jujur baru kau kembali. Sekarang pergi. Saya langsung usir dia pergi dari rumah saya. Saya tidak main-main. Jangan buang-buang waktu saya dengan kau punya kebohongan. Angkat kaki sekarang, Anda pergi dari rumah saya sekarang. Dia ambil tasnya, dia isi Alkitabnya, lalu dia pergi. 2 bulan kemudian dia balik. Tidak sampai 2 bulan. Dia jujur sama saya. Iya benar, saya tidak jujur. Ya, tidak usah kau bicara kau tidak jujur, saya sudah tahu. Saya lihat matamu saja penuh kebohongan. Kau jangan main-main. Saat dia jujur, saya konseling dia, sekarang dia pegang jemaat. Jadi gembala sidang. Dia pegang jemaat. Saudara, saya datangi laki-laki. Ibu ABCD, stop, jangan bicara, diam.
kamu bicara yang betul-betul saja. Karena saya bisa baca kau punya kata-kata saya sudah bisa tahu. Bicara yang betul. Dia bilang, Bu, kau keluar pergi minggat. Kalau kau tidak bisa bicara jujur di rumah saya, out. Lalu dia pergi. Berapa bulan dia balik, sekarang jadi perwira. Tidak usah segan-segan. Tidak usah segan-segan, Pak. Usir saja orang itu kalau tidak jujur. Nah, saya orangnya begitu. Jangan bawa penyakit kanker, kau bilang kau batuk pilek. Pengobatannya enggak pas. Lebih baik saya usir dia pergi. Saya usir dia. Kalau kau putar saya seperti begini, angkat kakimu dan kau pergi dari satu rumah. Pergi saja cari pendeta lain yang bisa urus kau. Saya sibuk. Out. Dia bilang, tidak. Langsung dia pergi. Berapa lama dia balik? Sekarang ketegasan perlu. Cuman saya kan orangnya tidak mau. Kecuali pelacur baru bertobat, dari seberang baru masuk, saya halusin. Tapi kau sudah bangkotan, potong pusa Bapa, Anak, Roh Kudus, baru kau berani datang di saya dengan cara begitu, saya usir kau pergi dari rumah saya, selesai. Itu saja. Jadi doa itu penting. Itu menumbuhkan kepekaan rohani dalam diri kita. Sehingga satu kata saja kita sudah bisa baca, orang ini gak senang dengan kita, dia munafik. Sikapnya saja sepotong saya sudah bisa baca, orang ini gak senang dengan saya, dia munafik. Tapi kan saya diam. Gak mungkin saya bertanya. Saya diam saja, saudara yang kekasih. Selain doa itu menciptakan kepekaan, dia juga menciptakan atmosfer. Atmosfer sehat bagi kita. Ada damai sejahtera, ada atmosfer damai sejahtera. Ada atmosfer sukacita, kedamaian, ketenangan, dan membuat kita sehat. Kenapa orang gampang sakit? Hati itu segala-galanya. Hati itu segala-galanya. Saya punya telinga yang kiri ini, saudara, saya kasih tahu buat saudara. Ini bonyok sudah 11 tahun, Pak. Bonyok sudah 11 tahun kah 12 tahun. Saudara tahu, selalu keluar nanah. Selalu keluar nanah. Lalu saya bawa ke dokter. Berobat satu kali habis uang 800.000 dengan obat. Balik lagi bukan lagi 800.000, sudah 1 ke atas. Saya duduk berpikir, saya cari diberkat, saya kok lari ke dokter ya? Enggak lah ya, apapun yang mau jadi saja menurut kehendak Tuhan. Dan sampai hari ini sudah 10 tahun lebih, 12 tahun saya tidak pernah injak dokter. Tanya Aura, tiap hari saya bersihkan dengan kapas, karena nanah itu sering biasa keluar. Jadi saya kalau beli kapas itu banyak, saya kasih bersih sampai hari ini. Tapi saudara tahu, telinga saya mantap sampai hari ini. Saya tidak pergi, saya kan paling tidak suka minum obat. Tidak suka. Saya tidak ke dokter lagi sudah 10 tahun lebih sampai hari ini. Dan saya tahu saja Tuhan sembuhkan. Saya bilang Tuhan hanya 2, kau sembuhkan aman, tidak sembuh ya tidak aman. 2 itu saja, kau paham tidak Tuhan? Saya tahu kau paham toh. Kalau sembuh oke, saya mantap. Kalau kau tidak kasih sembuh saya, ujung-ujungnya mati. Sampai hari ini aman. Saya sering bersihkan dengan kapas. 10 tahun lebih, 12 tahun sampai hari ini saya berdiri di atas mimbar ini. Saudara tahu, saya enggak sibuk cari dokter. Saya enggak sibuk tanya sana, tanya sini. Obatnya apa? Kenalan saya kan juga dokter banyak. Tinggal saya minta resep dari dia beres. Tapi saya percaya Tuhan. Saudara,
Saya berdoa. Kalau Hana berdoa ditolong Tuhan, masa saya berdoa tidak ditolong Tuhan? Kalaupun saya berdoa dan pada akhirnya Tuhan tidak jawab dan saya harus lewat itu juga jawaban Tuhan. Jadi ya sudahlah, berdoa saja. Hati yang penting hati tenang. Doa menciptakan atmosfer sehat bagi saudara dan saya, saudara yang kekasih. Dan keharuman doa kita menyentuh tahta Allah. Saya sudah tunjukkan ayatnya dalam Ratapan pasal 3. Bahwa doa bisa dijawab, bisa tidak pada waktu Allah menyelubungi dirinya dengan awan. Maka doa tidak dapat menembus saudara yang kekasih. Dengan melalui doa hubungan yang kita bangun di dalam kepada Tuhan membawa kita semakin tertanam, semakin berakar. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-18 bilang, bersyukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah. Nah, saya mau kasih tahu, orang yang selalu berdoa pasti selalu bersyukur. Orang yang selalu berdoa pasti hidupnya penuh dengan sukacita dari Tuhan. Ya, orang kaya bilang mau susah apa? Semua ada. Semua ada, mau susah apa? Orang gak punya bilang mau susah apa juga, orang semua gak punya kok. Beda ya Pak ya. Orang kaya bilang mau susah apa, semua ada. Nih. Yang gak punya juga gak mau kalah. Sorry, gue juga bisa. Mau susah apa, wong semua gak ada. Semua tidak ada, mau susah apa. Jadi mari saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, belajar kita selalu bangun hidup dalam doa. Supaya melalui doa kita semakin tertanam, berakar di dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan tidak hanya mencari pelayan. Tuhan tidak hanya mencari pelayan. Betul enggak Pak Ruben? Tapi Tuhan mencari juga pendoa. Alangkah indahnya kalau pelayan sekaligus pendoa sekaligus pelayan. Mantap. Betul Olive? Betul Pak Kevin? Betul ya? Jadi Pak, Tuhan tidak hanya cari pelayan, tapi Tuhan juga mencari pendoa supaya seimbang. Tidak begini, seimbang. Ya Pak ya. Jadi mari kita jadi pelayan. Kita semua di sini pelayan Tuhan. Kita semua di sini hamba Tuhan. Selain hamba Tuhan tidak hanya mencari hamba dan pelayan, tapi pendoa. Karena doa itu panggilan tertinggi dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Wah, ini jamnya. Innalillahi. Baru bensin gak ganti baterai. Sudah. Mari kita tetap setia. Apapun yang terjadi tetaplah setia. Dunia semakin menakutkan, kita semakin setia. Jangan jadi suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Karena suam-suam kuku tidak menghasilkan apa-apa. Angkat satu pujian, engkaulah perisai